selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bersama-sama dalam mesbah doa. So itu mari sama-sama, saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita semua alami. Sebab itu mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan dan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah pujian dan penghormatan kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau pujianku. Engkau sembah. Yang kami tinggikan hanya nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Mari naikkan pujian-Mu, mari sembah. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Kami datang Tuhan Tersungkur di kaki-Mu. hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Tuhan, Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami datang menyembah. Sembah Kau Segala pujian dalam bagi-Mu bait-Mu. Tuhan. Ku tersungkur Haleluya. di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku.
pujian bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Haleluya. Kami bawa setiap hati kami malam hari ini datang merendahkan diri di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama malam hari ini, mari nikmati kasih Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan, dalam setiap musim kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab itu hati kami percaya, kami menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Engkau yang hidup, Engkau yang kudus. Terima kasih Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengangkat pujian dan penyembahan kami. Kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Nama-Mu besar dan layak dipuji. Satu kali lagi mari bersama naikkan pujian-Mu, mari sembah. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
hati kami agungkan Tuhan, sebab tak pernah berhenti kasih setiamu, pertolonganmu bagiku. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, menyembah-Mu, biar Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Umat-Mu dimanapun kami berada malam ini, kami mau menikmati hadirat Tuhan yang indah. Yesus, mari rasakan hadirat-Nya mengalir. Nikmati hadirat-Nya, nikmati kasih-Nya. Jesus, biar kasih-Mu mengalir untuk setiap kami Tuhan, umat-Mu yang malam hari datang menyembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan segenap hati-Mu tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Yesus, kami sembah Kau, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan Tuhan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi.
meninggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Hanya nama Yesus yang layak disembah, yang layak dipuji. Hanya Engkau, hanya Kau Tuhan Yesus disembah. Haleluya. Jesus, segala kemuliaan, hormat, keagungan, kejayaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Berkami lebih lagi meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan malam hari ini. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Oh Yesus, ya, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Raja yang layak disembah, layak dipuji, ditinggikan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Tidak ada yang lain selain nama-Mu yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang memberi keselamatan. Hanya nama Yesus, Yesus, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan biarlah hari ini kami boleh lebih lagi belajar akan firman Tuhan, boleh mengerti kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami mau belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya ingin menyatakan kasih karunia Tuhan Yesus buat keluarga saya. Saya mengikuti channel Ibu sekitar bulan Desember 2021 hingga sampai saat ini itu saya dapat dari kakak saya. Saya ibu rumah tangga dan keluarga yang Tuhan bentuk dan dengan keluarga yang Tuhan bentuk berbahagia. Kami semua taat akan Tuhan, hidup kami harmonis dalam naungan kasih-Nya.
Namun seperti yang sering Ibu sampaikan, Tuhan itu memproses setiap anaknya agar selalu agar terus berubah terus sesuai dengan kehendaknya. Pada bulan Januari 2022 di mana suami akan booster vaksin COVID ketiga, harus memerlukan pemeriksaan lab terlebih dahulu dikarenakan ada riwayat kekentalan darah. Perawat menyarankan sekalian untuk periksa lengkap saja dan akhirnya disetujui oleh suami. Hasil labnya menunjukkan semua baik, hanya PSA prostat spesifik antigen adalah protein yang diproduksi oleh sel-sel kelenjar prostat, ditandai bintang yang artinya melebihi batas normal. Oleh karena itu disarankan untuk konsultasi ke dokter urologi. Dalam pemeriksaan dokter urologi semuanya baik dan diberi obat, dan setelah itu dokter minta untuk tes lab kembali. Seminggu kemudian PSA-nya turun namun hanya sedikit dan dokter sarankan untuk beri obat yang kedua. Lalu dicek sebulan kemudian justru angka PSA-nya makin meningkat. Sebenarnya menurut dokter angka itu masih dalam ambang normal, mungkin hanya pembengkakan prostat. Tapi dokter merasa tidak puas. Makanya akhirnya suami dianjurkan hingga disarankan untuk MRI dan hasilnya menunjukkan ada suspek tumor ganas atau cancer. Kami mulai tidak nyaman dan timbul pikiran yang negatif. Dokter sarankan untuk segera dibiopsi untuk meyakinkan dan kami menyetujui. Kami tetap percaya pada bimbingan Tuhan walau terkadang iblis selalu menakuti. Tapi kami teguh akan bimbingan Tuhan. Dalam penantian hasil biopsi 10 hari, kami selalu mengikuti mesbah ibu yang benar-benar menguatkan dan menenangkan hati kami, di mana kami lebih lagi pasrah dan percaya akan pertolongan Tuhan. Dan tiba hasil biopsi dan dokter katakan bahwa memang ada tumor ganas dalam prostat. Walaupun jadi dokter menyatakan ada tumor ganas saudara dalam prostat walaupun masih dini. Tapi betapa hancur hati kami rasanya mendengar ada tumor ganas. Namun kami tetap berpegang pada kata-kata firman Tuhan. Dan jadi memang tidak mudah saudara ketika divonis dokter ada tumor ganas atau cancer. Rasanya hancur memang hati saudara. Siapa yang mau menerima kenyataan divonis dokter seperti itu? Namun mereka keluarga ini tetap memegang kata-kata firman Tuhan yang lewat ibu sampaikan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi anak-anak yang taat. Lalu dokter menyarankan untuk PET scan apakah masih bersifat lokal atau sudah menyebar. Besoknya adalah hasil, tapi karena dokternya pergi naik haji, kami harus tunggu seminggu lagi. Dan dalam penantian untuk menanti hasilnya, seperti biasa iblis selalu mengintimidasi agar hati kami itu galau dan tidak tenang. Dalam hal ini kami ditenangkan dengan hati dan sukacita jika sudah mendengar khotbah dan selalu mendengarkan mesbah doa, mesbah syukur yang ibu sampaikan. Malam sebelumnya kami ke dokter untuk mengetahui hasilnya. Kami mengangkat perjamuan kudus yang ibu juga selalu sampaikan. Kami pasrah akan kehendak Tuhan dan kami imani semua itu Bu. Puji Tuhan ketika hasil PET scan-nya dibacakan menunjukkan kansernya hanya bersifat lokal dan dini. Melihat hasil tersebut dokter mengatakan bahwa suami saya orang yang beruntung karena sudah ketahuan secara dini. Dan sudah dapat diketahui masih dari awal.
Saran dokter yang terbaik adalah dioperasi, dengan demikian tidak perlu lagi di kemo atau di radiasi atau yang lain-lainnya. Puji Tuhan, akhirnya kami ambil tindakan operasi dan operasi berjalan lancar. Bahkan setelah adanya hasil PA, ya jaringan prostat hasil lab juga menunjukkan tidak ada lagi sel ganas. Suami saya dinyatakan sehat dan terpujilah nama Tuhan atas pertolongannya yang tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat, bahkan campur tangan Tuhan selalu turut bekerja di dalam segala perkara dan pastinya mendatangkan kebaikan termasuk kejadian yang kami alami. Begitu banyak mujizat lainnya yang tidak habis-habisnya dalam perjalanan hidup kami bersama Tuhan. Dalam proses ini kami merasakan kebersamaan lagi dengan Tuhan di dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan tetap menuntun dan dengan kuat sampai kemenangan yang kami terima. Sebagai umat Tuhan Yesus, seperti yang Ibu katakan, ia juga harus mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, yang akan membuat kita mungkin tadinya jauh dari hadiratnya, akan membawa sukacita selalu. Khotbah, mesbah syukur dan juga mesbah doa termasuk salah satu dan juga mengangkat perjamuan kudus menjadi kekuatan bagi kami selama kurang lebih 6 bulan, Bu. Kami speechless gak bisa ngomong lagi tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan buat keluarga kami. Kami juga mau berterima kasih kepada Ibu Debbie beserta seluruh tim atas berkatnya melalui khotbah, mesbah doa, mesbah syukur dan seluruh doa-doanya yang senantiasa menguatkan kami sekeluarga. Bagi yang mendengar mesbah doa dan kesaksian ini, Tuhan juga selalu memberkati. Tuhan memberkati ibu sekeluarga dan seluruh tim, tetaplah menjadi berkat bagi kami yang mendengar. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya. Seringkali memang kita diizinkan melewati lembah kelam. Ya, tetapi kita percaya ketika kita sungguh-sungguh terus mendengarkan firman, membangun iman, maka Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan sekarang sudah sembuh dan semua karena anugerah Tuhan. Iya, baik, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca saudara bagaimana pemberontakan bangsa ini, terutama Korah, Datan dan Abiram, yang membujuk para pemimpin-pemimpin suku untuk melawan Musa dan Harun karena mereka juga menginginkan jabatan imam. Mereka dengan motivasi yang salah, mereka pikir mereka dapat melakukan segala sesuatunya. Ingat, dalam hidup ini Tuhanlah yang pegang kendali. Ya, sekarang kita lanjut ayat 12 saudara ya. Kemarin kita sudah di bilangan 16 ayat yang sampai ayat 11. Yang ketika itu Musa bertanya kepada mereka, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu sepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Mereka lupa bahwa yang memilih Musa dan Harun itu adalah Tuhan. Jadi ketika mereka mau menjatuhkan Musa dan Harun, itu artinya mereka mau menjatuhkan Tuhan. Mau menjatuhkan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, barang siapa yang melawan orang-orang yang dipilih Tuhan, dia mau berhadapan dengan Tuhan. Makanya saya tidak terlalu ambil pusing ketika ada orang-orang yang ingin berusaha menjatuhkan kami. Saya selalu berkata, kalau kami sampai pada titik ini tuh Tuhan yang angkat. Tidak ada satupun yang kami kerjakan karena kekuatan kami, semua karena anugerah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang memfitnah kami, ingin menutup pelayanan kami, ingin menjatuhkan kami, berarti dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Jadi kita gak perlu takut saudara. Musa berkata kepada bangsa itu, besok pagi nanti aku akan melihat, kita semua akan melihat siapa yang Tuhan pilih untuk mendekat. Ayat 12, adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Mereka berkata saudara, kami tidak mau datang. Mereka memberontak terhadap Musa, orang yang dipilih Tuhan. Bahkan mereka dengan
Ya, tidak mengerti rencana Tuhan, berkata, Mesir itu negeri yang penuh susu dan madu. Dan kenapa engkau bawa kami ke padang gurun? Mending kami ada di Mesir. Sekali lagi mereka itu memberontak dan ya dengan mudahnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang dipilih Tuhan. Ayat 14, ya sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Lalu sujudlah Musa kepada Korah. Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Saudara, dikatakan di sana, ya, jadi memang kita melihat di sini ya, salah satu cara termudah untuk memberontak ya atau membelot dari mengikut Allah adalah dengan melihat pada masalah-masalah kita yang sekarang dan membesar-besarkannya. Datan dan Abiram ini, saudara, melakukan hal tersebut ketika mereka mulai menginginkan makanan yang lebih enak, jabatan yang lebih enak, lingkungan yang lebih menyenangkan. Ya, Mesir, tempat yang ingin mereka tinggalkan dahulu, sekarang kelihatan kian hari kian lebih menarik. Ya, jadi bukan karena perbudakan atau mandor-mandornya yang jahat kepada mereka tentunya, melainkan karena makanannya yang membuat mereka itu pengen kembali lagi ke Mesir. Kedua orang ini dan pengikut-pengikut mereka adalah sama sekali kehilangan perspektif, cara pandang yang benar tentang kehendak Tuhan. Saudara, bila kita mengalihkan pandangan kita daripada Allah dan mulai memandang kepada diri sendiri serta masalah-masalah kita, maka kita akan jadi kehilangan pandangan kita kepada Tuhan, bahkan menilai masalah-masalah secara berlebihan, serta dapat menghalangi hubungan kita dengan Allah. Jangan biarkan kesulitan, tantangan, masalah, itu membuat kita ini tidak dapat melihat petunjuk Tuhan di hidup kita. Ya, memang ketika berjalan dengan panggilan Tuhan itu tidak enak. Ya, untuk berjalan menggenapi rencana Tuhan itu tidak enak. Siapa yang bilang enak? Ya, enggak enak, saudara, karena ada tantangan. Itu yang dialami bangsa ini. Mereka berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu tidak enak, tantangan, persoalan, badai. Ya, tapi jangan membuat itu, masalah-masalah kita itu membuat kita akhirnya tidak lagi dapat melihat kehendak Tuhan, lalu mulai berpikir, ngapain kita harus pergi dari Mesir? Kita balik lagi ke sana, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Lalu dikatakan, saudara, di sana Musa berkata kepada mereka bahwa engkau dan kumpulanmu besok harus menghadap Tuhan. Ayat 17, baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu, dikatakan Musa, mempersembahkan masing-masing perbaraannya kepada Tuhan, ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuhi api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram.
Abiram, ya, keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hari inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami, dikatakan di sana, ya Tuhan berkata saudara kepada mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dalam dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia telah menista Tuhan. Baru saja selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan isi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala miliknya mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Ngeri saudara ya. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Saudara, kita lihat sangat mengerikan saudara. Ketika mereka memberontak terhadap Musa, mereka melawan kehendak Tuhan. Orang yang memberontak melawan orang yang diurapi Tuhan, diutus Tuhan, sangat berbahaya. Ketika itu Tuhan murka, ya. Lalu Tuhan berkata, pisahkan dirimu dari tengah-tengah bangsa ini, aku akan membunuh mereka semua. Tapi Musa dan Harun berlutut di hadapan Tuhan dan mereka berkata, Tuhan, yang salah itu hanya beberapa orang. Masa satu orang salah semua dibinasakan? Ampunilah mereka. Lalu Tuhan mengampuni dan mendengarkan doa Musa dan Harun, dan akhirnya saudara, Musa berkata, kalau orang-orang ini mati seperti orang lain biasanya mati, maka itu berarti Tuhan tidak menyertai aku. Tapi jika Tuhan memang menyertai aku, maka orang-orang ini akan ditelan hidup-hidup oleh bumi. Tanah akan terbelah dan mereka akan masuk ke dalam dunia orang mati. Baru selesai Musa berkata seperti itu, Tuhan melakukan apa yang dikatakan Musa. Tanah tiba-tiba terbelah dan Korah, Abiram masuk ke dalam tanah hidup-hidup dengan seluruh yang dia miliki dan juga keluarganya. Saudara, hati-hati. Kita melihat ya bahwa kalau kita ini menentang Tuhan, kita menentang hamba Tuhan, maka penghukuman itu luar biasa saudara. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang terus setia, ya mendengar tuntunan Tuhan, menghargai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menegur kita dan membawa kita ini bertobat dan hidup sesuai dengan petunjuknya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau lanjutkan saudara besok. Karena kita percaya ya dia Tuhan yang sudah memperlengkapi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya, kami tidak boleh takabur menginginkan jabatan orang lain. Apalagi itu jabatan imam. Kami tidak mau memberontak terhadap keputusan Tuhan. Ajar kami punya kepekaan untuk melakukan hanya kehendak Tuhan. Sebab seringkali banyak hal yang kami lakukan, sekalipun itu kelihatan rohani, tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, maka kami menentang Tuhan, menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa di mana saja berada. Mereka terus mencari wajah-Mu Tuhan, memberkati setiap keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Berkati keluarga kami yang terbaring sakit, kami berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus mencari Engkau dalam pergumulan berat, hutang piutang, masalah-masalah yang lainnya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Kami berdoa yang terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, perselingkuhan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, kami tengking, usir, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau membebaskan setiap kami, bahwa hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan beri yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia. Rahmat anugerah Tuhan turun atas bangsa ini, damai sejahtera sentosa. Diberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Tuhan juga terus memberkati. Hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia, juga bagi semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan pimpin dan sertai. Hujan pertobatan terjadi dan tercurah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang tidak terbilang. Hari ini kami buka hati dan tangan kami untuk terima berkat-Mu. Mari saudara, diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus akan memimpin hidupmu dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya saudara, kita berjumpa nanti di Mesbah Doa Onsite. Tidak perlu daftar, saudara boleh langsung datang tanggal 15 September. Ya, biarlah Tuhan memberkati, menyertai kita. Kita bersama berdoa bagi kota dan bangsa. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel.